kabar sahabat sehat semua? Ketemu lagi bersama saya Ahmad di Jamalnet. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau share cerita tentang bayi saya yang saat ini itu posisinya sedang berusaha merangkak. Nah sekarang itu karena dia sudah merangkak di rumah, kesana kemari, kadang kita teledor dan kadang nggak ngelihat, karena kan bayi-bayi itu sekarang mereka itu sangat suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah bayi saya ini usianya itu sekarang masuk ke 9 bulan. Nah sekarang alhamdulillah dia sudah merangkak ya. Nah jadi dia kan lahirnya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah Februari sekarang, betul. Jadi dia sekarang udah 9 bulan. Nah di 9 bulan ini dia bayi perempuan, dia udah merangkak ke sana kemari. Nah jadi ceritanya semalam itu kita dibuat heboh karena jadi dia memasukkan serangga ke dalam mulut. Jadi yang serangga yang dimakan itu adalah kaki seribu, guys. Nah kaki seribu, tahu nggak kaki seribu? Jadi kan rumor-rumor selama ini kan kaki seribu itu kan beracun, apalagi yang berwarna merah. Nah itu kan sontak Uminya itu langsung kaget ya. Saya kan lagi di posisinya itu lagi di ruang tengah, lagi nonton TV sama anak yang pertama. Nah anak yang pertama ini usianya sekitar 4 tahun. Terus anak yang kedua ini usianya yang 9 bulan ini lagi di dapur sama uminya. Nah uminya itu lagi, kalau nggak salah lagi sibuk masak buat makan malam. Terus bayinya itu lagi ngerangkak ke sana kemari. Nah karena kita berdua lagi sibuk mungkin masing-masing. Terus kata si uminya ini, emang awalnya itu dia ngelihat ada kaki seribu, tapi mungkin posisinya masih jauh dari si bayi ini. Nah karena posisinya dia masih jauh, jadi dia belum mungkin karena lagi sementara masak, dia belum ngusir kaki seribunya. Nah tahu-tahu ternyata bayinya ini udah ngerangkak dan kaki seribunya itu udah nggak ada. Nah pas dicek di mulutnya, ternyata di dalam mulutnya itu sudah ada potongan-potongan kaki seribu. Sontak dong uminya kaget. Nah terus tiba-tiba dia teriak, saya dipanggil. Terus saya lihat, nah karena uminya juga takut dan geli, jadi dia nggak bisa ngeluarin yang ada di mulutnya. Sontaklah saya refleks ngeluarin kaki seribu yang di dalam mulut si bayi ini. Nah alhamdulillahnya itu karena bayinya kaki seribunya itu udah terpotong-potong, jadi saya menemukan 2 potong badan dari kaki seribu itu. Nah saya masih nyari potongan, kan harusnya ada 3 potong karena kan ada ujung kepala, ekor, sama bagian tengah. Nah kaki seribunya itu terpotong menjadi 3 bagian. Yang saya dapat itu dari mulutnya itu baru 2 bagian. Nah yang paling ditakutkan itu kalau dia tertelan, sementara saya dan uminya itu masih berpikir bahwa kaki seribu itu kan beracun ya, bahaya. Nah jadi kaget dong kita. Nah seperti itu. Jadi tapi pada saat itu kita berdua berusaha tenang. Terus saya bersihkan lagi mulutnya pakai tangan ya, bersihkan lagi mulutnya. Dapat lagi satu potongan. Jadi ada 2 potongan yang kita dapat. Sisa 1 potongan lagi. Asumsi saya pada saat itu kaki seribunya yang 1 potongnya itu bagian ekornya mungkin itu sudah tertelan, kemungkinan ya. Nah jadi kita kaget dan setelah itu kita berpikir gimana cara ngebersihin mulutnya. Nah jadi caranya adalah pertama kami bersihkan dulu dengan tisu kering. Habis itu setelah dibersihkan dengan tisu kering itu saya tiba-tiba melihat ternyata ada 1 potongan lagi kaki seribu itu ekornya dengan ususnya yang sudah keluar di lantai. Nah jadi alhamdulillahnya 3 potongnya itu sudah dapat semua, jadi kayaknya nggak ada yang tertelan, baru dikunyah-kunyah aja tuh guys itu kaki seribunya. Nah setelah itu karena kita takut ada racun atau ada asat iritan, nah saya dan uminya itu berinisiatif untuk melakukan irigasi atau pembersihan mulut. Nah kebetulan karena di rumah itu ada spuit atau suntik, kami buka jarumnya, terus kami isi dengan air, terus posisi bayinya itu kita tengkurap di dalam toilet. Terus saya yang uminya yang megang, terus saya yang menyemprotkan daerah mulutnya itu, karena kan bayi nggak tahu kumur-kumur ya. Saya semprotkan daerah mulutnya dengan air minum pakai spuit tadi, sambil diulang beberapa kali sampai kita rasa bahwa ini sudah bersih dan sudah nggak ada lagi sisa-sisa residu ataupun sisa-sisa dari kaki seribu yang terpotong. Nah kami observasi kondisinya sekitar
kondisinya setelah dibersihkan mulutnya itu seperti ini guys. Ini videonya saya tunjukkan. Itu setelah dibersihkan mulutnya. Jadi dia kayak ada ngerasa mungkin setelah saya baca, alhamdulillahnya itu ternyata kaki seribu tuh nggak beracun guys. Cuman dia ada zat iritan. Jadi itu mekanisme pertahanannya. Jadi kalau dia ngerasa terancam, dia akan ngeluarin zat yang akan membuat seperti rasa gatal-gatal. Nah, jadi ini kondisi si bayi Uka, namanya bayi Rukayah, yang kondisi sekitar pada saat setelah kami melakukan pembersihan mulut. Jadi dia kondisinya seperti ini, dia masih ngeluarin lidahnya, terus kayak ada yang mengganjal di mulutnya, mungkin itu sisa zat iritannya kali. Nah, terus 1 jam berikutnya kami terus pantau kondisinya, dan alhamdulillahnya sampai beberapa waktu itu nggak ada kejadian apa-apa, karena kami juga nggak sempat bawa ke dokter karena udah malam waktu itu, udah jam tidur, terus jauh juga dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dan alhamdulillahnya kami berdua orang kesehatan, jadi penanganannya seperti itu. Terus sambil dipantau, meskipun di mulutnya itu kayak ada sesuatu yang mengganjal, tapi selebihnya itu aman. Nah, setelah itu besoknya alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa. Jadi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa ya yang berbahaya. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya kalau tertelan, apakah dia akan menyebabkan diare dan lain-lain, karena kan kaki seribu itu kan berasal dari lingkungan yang kotor ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah alhamdulillah tidak terjadi keracunan. Terus kita melakukan pembersihan yang pertama dengan menggunakan tisu kering, terus yang kedua dengan irigasi dengan menggunakan air minum dengan menggunakan spuit ya, untuk membersihkan mulutnya, dan dipantau terus selama beberapa jam bagaimana kondisinya. Nah, sampai dia bisa tidur dan besoknya tidak terjadi apa-apa. Jadi kurang lebih seperti itu cerita bayi Rukayah yang memakan kaki seribu. Teman-teman punya memori atau punya pengalaman seru lainnya dengan bayi-bayi yang sementara merangkak, yang mereka belum bisa pantau apa yang mereka makan, dan kita juga nggak bisa ngelihat apa yang mereka lakuin? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.